Ini adalah bagian yang ketiga dari perkuliahan probabilitas dan proses stokastika. Pada bagian ini, kita akan mendiskusikan mengenai independensi atau konsep independence pada probabilitas. Pertama-tama kita akan melihat definisi formal dari independensi. Kita mulai dari sebuah contoh, andaikan kita melemparkan dua buah koin di tempat yang berbeda di suatu ruangan. Jadi kita memiliki dua buah koin dan kita melemparkannya di tempat yang berbeda. Karena itu secara intuitif kita mengharapkan kedua koin tersebut tidak akan saling mempengaruhi. Pelemparan kita itu tidak membuat mereka bertabrakan satu sama lain umpamanya. Jadi hasil dari satu koin tidak mempengaruhi koin yang lain. Nah, konsep matematis untuk saling tidak mempengaruhi ini dapat kita ungkapkan secara matematis dengan menggunakan independensi. Dua buah event, jadi definisinya adalah dua buah event A dan B, kita sebut independent. Jika yang pertama probabilitas B sama dengan 0, dengan demikian jika salah satu di antara mereka memiliki probabilitas yang sama dengan 0, maka mereka independen. Atau jika probabilitas A jika B itu sama dengan probabilitas A. Coba kita lihat lebih detail lagi mengenai definisi syarat yang kedua ini. Dengan demikian, yang disebutkan pada syarat ini adalah bahwa probabilitas daripada A dengan asumsi bahwa B telah terjadi itu sama saja dengan probabilitas daripada A. Dengan demikian, apakah B terjadi atau tidak mempengaruhi probabilitas dari A. Dengan kata lain, A dan B independen jika mengetahui bahwa B telah terjadi, tidak mengubah probabilitas dari event A. Nah, definisi ini adalah definisi yang dapat kita gunakan untuk memastikan, untuk memverifikasi apakah dua buah event independen atau tidak. Nah, dalam kasus ini kita harus berhati-hati. Mahasiswa biasanya berpikir bahwa event-event yang disjoint mestilah independen. Jadi kalau kita umpamanya memiliki suatu sample space dalam bentuk diagram Venn umpamanya, terus kemudian ini adalah sample space kita, terus di dalamnya terdapat dua buah event, sebut saja event A dan event B. Jadi menurut intuisi biasa, itu seakan-akan A dan B itu independen. Karena mereka tidak memiliki elemen yang sama. Karena mereka tidak saling mempengaruhi. Justru kebalikannya lah yang benar. Jadi jangan terjebak pada pikiran yang seperti ini. Kebalikannya lah yang benar. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, artinya mereka itu tidak memiliki irisan satu sama lain, mereka itu disjoint, maka kalau Anda tahu bahwa event A telah terjadi, maka dengan pasti event B tidak mungkin terjadi karena tidak ada outcome yang ada di A yang juga merupakan outcome dari B. Justru oleh karena itu, event-event yang disjoint tidak pernah independen. Kecuali kalau salah satu di antara mereka saja memiliki probabilitas yang sama dengan 0. Kondisi yang satu lagi yang kita lihat pada definisi kita sebelumnya. Jadi jangan terjebak pada pemikiran ini bahwa event yang disjoint mestilah independen. Kebalikannya justru benar, kalau mereka itu disjoint, mereka itu oleh karena itu tidak independen. Mereka itu dependen satu sama lain. Baik, definisi sebelumnya yang kita lihat adalah definisi yang seperti saya sebutkan sebelumnya dapat kita gunakan untuk memverifikasi apakah dua buah event itu independen atau tidak. Namun kalau kita perhatikan definisi tersebut sebetulnya tidak begitu operasional. Bagaimana caranya kita memverifikasi bahwa probabilitas A jika B itu sama dengan probabilitas dari A? Jadi tidak mudah untuk melakukannya. Oleh karena itu, kita mencoba membentuk sebuah definisi alternatif. Jadi kita akan memformulasikan permasalahan tersebut
secara alternatif. Kita memiliki teorema event A dan event B adalah independent jika dan hanya jika probabilitas daripada A irisan B sama dengan probabilitas daripada A dikalikan dengan probabilitas dari B. Tampaknya kalau kita ingin memverifikasi bahwa A dan B adalah independen, definisi ini jauh lebih mudah untuk dicek. Kita hanya perlu memperhatikan apakah probabilitas, memastikan apakah probabilitas daripada A irisan B sama dengan probabilitas daripada A dikalikan dengan probabilitas daripada B. Nah, permasalahannya sekarang adalah dari mana kita memperoleh fakta ini. Dari fakta ini, jadi bagaimana kita membuktikan teorema ini? Sebetulnya teorema ini bisa kita buktikan dengan mudah, ya, dengan menggunakan conditional probability. Ingat kembali bahwa pada conditional probability, probabilitas daripada A jika B sama dengan probabilitas dari A irisan B dibagi dengan probabilitas daripada B. Nah, berdasarkan definisi kita sebelumnya menyebutkan bahwa probabilitas dari A jika B sama dengan probabilitas daripada A jika mereka independen. Oleh karena itu, probabilitas daripada A irisan B dalam kasus ini bisa kita saling gantikan. Dengan demikian, probabilitas dari A irisan B ya ini sama dengan perkalian dari probabilitas A dikalikan dengan probabilitas B. Ini jauh lebih mudah untuk kita verifikasi, untuk kita pastikan. Lihat saja probabilitas daripada A, outcome apa saja yang ada di A, cari probabilitasnya, outcome apa saja yang ada di B, cari probabilitasnya, dan outcome apa saja yang ada di A irisan B, dan cari probabilitasnya. Formulasi alternatif ini memungkinkan kita untuk melakukan verifikasi dengan jauh lebih convenient. Baik. Nah, itu tadi adalah independensi sebagai alat verifikasi. Jadi, kita ingin memastikan bahwa dua buah event adalah independen satu sama lain. Namun, yang sering terjadi dalam pemodelan stokastik dan pemodelan probabilistik adalah bahwa independensi itu justru kita gunakan sebagai asumsi. Jadi asumsi awal kita di pemodelan, seperti telah kita lihat di berbagai pemodelan yang telah kita lakukan mulai dari Monty Hall problem dan sebagainya, kita mengasumsikan melihat sesuatu yang ada di alam nyata dan mencoba memodelkannya secara matematis. Pada waktu kita memodelkan itu akan ada asumsi, dan asumsi-asumsi yang ada yang terlibat bisa jadi melibatkan independensi. Jadi secara umum bisa jadi independensi adalah sesuatu yang kita asumsikan dalam pemodelan suatu fenomena. Sebagai contoh, andaikan bahwa A adalah event di mana hasil pelemparan koin pertama adalah head. Dan B adalah event di mana hasil pelemparan koin kedua adalah head juga. Jadi kita memiliki dua buah koin dan kita lemparkan. Nah, seperti tadi kita lihat, kalau kita melemparkan kedua buah koin tersebut di tempat terpisah di dalam suatu ruangan, maka natural bagi kita untuk mengasumsikan bahwa A dan B adalah independen. Dan kalau mereka independen, maka konsekuensi dari teorema sebelumnya itu berlaku. Artinya probabilitas dari A irisan B akan sama dengan probabilitas daripada A dikalikan dengan probabilitas daripada B sama dengan setengah dikalikan dengan setengah sama dengan seperempat. Oleh karena itu, asumsi kita memaksa kita untuk men-set bahwa probabilitas dari A irisan B mestilah harus sama dengan seperempat. Jadi dalam kasus ini kita tidak melakukan verifikasi, tapi men-set sesuatu. Jadi asumsi tadi bahwa A dan B independen tentu saja adalah berdasarkan pengamatan kita.
dari alam nyata. Bisa jadi koin tersebut kita lemparkan pada saat yang sama. Jadi Anda toss koin tersebut dari tangan Anda secara bersamaan. Dalam kasus seperti itu bisa jadi mengasumsikan independensi tidaklah bijaksana. Bisa jadi ketika Anda melemparkan mereka secara bersamaan, mereka bertabrakan di udara. Dan oleh karena itu hasil dari sesuatu, satu koin itu mempengaruhi koin yang lain dan sebagainya. Jadi oleh karena itu kita ingin memodelkan seperti apa. Jadi inilah yang kita lakukan ketika kita menggunakan asumsi independensi. Tentu saja banyak kasus di mana mengasumsikan independensi tidak memiliki justifikasi, dan dalam kasus ini kita harus hati-hati. Jadi kebenaran dari jawaban solusi pemodelan kita itu tergantung sekali pada justifikasi independensi kita, pada wajar atau tidaknya asumsi-asumsi yang kita buat. Misalkan C adalah event di mana besok berawan dan R adalah event di mana besok hujan. Probabilitas misalnya dari pengamatan kita, misalkan bahwa probabilitas dari C bahwa besok berawan adalah 1/5 dan probabilitas bahwa besok hujan adalah 1/10. Jika kedua buah event ini independen, maka probabilitas bahwa besok berawan dan sekaligus hujan itu adalah perkalian dari keduanya sama dengan 1/50. Yaitu probabilitas yang sangat kecil sekali. Namun kalau kita perhatikan di kehidupan nyata, ini tidaklah reasonable. Kedua event ini sepertinya tidak independen. Biasanya kalau hari itu adalah hujan, maka dia didahului dulu oleh awan. Ya, justru oleh karena itu, probabilitas bahwa besok berawan sekaligus hujan itu sama dengan 1/10, yaitu probabilitas bahwa dia itu berawan. Ya, karena fakta bahwa dia itu hujan adalah himpunan bagian dari berawan. Jadi dengan demikian perlu kehati-hatian ketika kita menggunakan independensi sebagai asumsi. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah mendefinisikan independensi untuk dua buah event. Pada kedua definisi kita sebelumnya kita menggunakan definisi ini. Bagaimana kalau kita memiliki N buah event? Kita harus memikirkan definisi yang baru. Baik, kita mulai dari yang disebut dengan independensi mutual. Event E1, E2 dan seterusnya sampai dengan EN. Jadi kita memiliki sekumpulan event. Maka semua event tersebut kita sebut mutually independent jika dan hanya jika probabilitas sembarang event EI di dalamnya, ambil salah satu di antara mereka, tidak dipengaruhi oleh event-event yang lain. Jadi tidak ada satu event pun yang mempengaruhi event yang lain dan sebaliknya. Ini adalah intuisi kita dan ini yang ingin kita terjemahkan menjadi konsep matematika. Ya. Nah, definisi yang formal mengenai intuisi ini adalah sebagai berikut. Sekumpulan event E1, E2 dan seterusnya sampai dengan EN adalah mutually independent jika untuk sembarang I elemen dari 1 sampai dengan N, jadi ambil salah satu di antara I tersebut, dan untuk semua S himpunan bagian dari 1 sampai dengan N dikurangi dengan I yang tadi. Jadi oleh karena itu dari himpunan awal, himpunan dari event tersebut, keluarkan event yang ke I. Dan kemudian untuk sembarang himpunan S yang merupakan himpunan bagian dari himpunan yang baru ini berlaku. Ya, jadi mereka itu mutual independent, berlaku probabilitas daripada irisan dari semua elemen dari S. Itu sama dengan 0 atau probabilitas dari EI, jadi event yang kita ambil tadi, sama dengan probabilitas daripada EI jika, jadi dengan mengasumsikan, jadi dengan syarat irisan dari semua elemen yang ada di S. Kalau kita memperhatikan definisi ini sebetulnya
mirip dengan yang telah kita lihat sebelumnya. Yang kita lihat sebelumnya, kalau kita memiliki dua buah event, adalah kira-kira bahwa yang ini adalah probabilitas dari event yang kedua sama dengan 0. Nah, dalam kasus ini, irisan dari semua event yang lain di luar dari EI itu haruslah sama dengan 0. Kemudian, kasus yang kedua, lihat analoginya, bahwa probabilitas daripada E1 sama dengan probabilitas daripada E1 jika E2. Dalam kasus ini, probabilitas daripada E yang Anda pilih sama dengan probabilitasnya sendiri dengan syarat. Jadi, jika intersection, jadi irisan dari semua event yang lain yang ada di S. Namun perlu Anda perhatikan bahwa ini berlaku untuk sembarang S. Jadi S itu bisa jadi memiliki 1 elemen, 2 elemen, 3 elemen, dan seterusnya. Jadi tidak hanya berlaku untuk himpunan bagian dari event-event yang tadi di mana EI dikeluarkan. Jadi untuk semua himpunan di mana EI dikeluarkan, ini berlaku. Baik, seperti halnya tadi, definisi mutual independence ini sepertinya rumit kalau akan kita pergunakan untuk memverifikasi independensi dari beberapa buah event. Kita akan mencoba mencari formulasi alternatif yang lebih convenient. Sebelum kita melakukan itu, kita lihat dulu bahwa dengan kata lain, tak peduli event mana yang terjadi. Jadi, tak peduli event mana yang terjadi itu berarti bagian dari ini, ya, probabilitas daripada event EI tidak akan berubah. Sebagai contoh, jika kita melemparkan 100 koin pada waktu yang berbeda, dan 100 koin itu adalah koin yang berbeda. Jadi kita memiliki 100 koin dan kita lemparkan mereka. Masuk akal untuk mengasumsikan bahwa pelemparan tersebut adalah mutually independent. Karena probabilitas koin yang KI menghasilkan head sama dengan setengah. Ambil sembarang koin dan Anda tanya, apakah probabilitas bahwa dia menghasilkan head tetap sama dengan setengah tanpa memperdulikan hasil pelemparan koin-koin yang lain. Baik, kita lanjutkan. Kita akan melihat formulasi alternatif yang lebih memudahkan kita dalam menghitung atau memverifikasi mutual independence dari sekumpulan event. Ini sepertinya jauh lebih sederhana dibandingkan dengan yang tadi. Sekumpulan event E1 dan seterusnya sampai dengan EN adalah mutually independent jika dan hanya jika untuk sembarang himpunan bagian S. Jadi untuk sembarang himpunan S yang merupakan himpunan bagian dari 1 sampai dengan N. Nah, ini lebih sederhana dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya itu kita harus mengeluarkan I dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk semua S himpunan bagian dari 1 sampai dengan N berlaku probabilitas dari irisan E1, E2 dan seterusnya semua yang ada di S sama dengan perkalian dari probabilitas semua elemen yang ada di S. Ini juga adalah generalisasi dari formulasi alternatif yang sebelumnya kita lihat. Di formulasi alternatif yang sebelumnya kita lihat, kita melihat bahwa probabilitas bahwa A irisan B itu sama dengan probabilitas dari A dikalikan dengan probabilitas daripada B. Jadi kalau ada dua buah event yang ada dalam kumpulan tersebut, kita tinggal melihat bahwa irisan probabilitas dari irisan keduanya sama dengan perkalian dari masing-masing probabilitas. Ini juga sama. Jadi ambil sembarang. Jadi tentu saja ini haruslah berlaku untuk semua himpunan bagian dari 1 sampai dengan N. Ya, maka probabilitas dari irisan dari semua yang ada di himpunan bagian itu sama dengan perkaliannya. Ya. Nah, oleh karena itu banyak hal yang harus kita cek. Sebagai contoh, jika kita melemparkan N buah koin, pelemparan tersebut adalah mutually independent jika dan hanya jika untuk semua M elemen dari 1 sampai dengan N. Jadi M itu adalah
bilangan antara 1 dengan N. Dan sembarang himpunan bagian dengan M koin, maka probabilitas setiap koin dalam himpunan bagian tersebut menghasilkan head adalah 2 pangkat minus M. Jadi karena banyaknya koin di dalam himpunan bagian tersebut adalah M, maka probabilitas dari semuanya menghasilkan head adalah perkalian dari semuanya, perkalian dari masing-masing menghasilkan head, yaitu setengah. Jadi setengah dikali dengan dipangkatkan dengan M. Mari kita melihat banyaknya kondisi yang harus kita cek. Andai kan kita memiliki N event di dalam kumpulan tersebut dan kita ingin memverifikasi apakah mereka itu mutually independent, maka banyaknya himpunan bagian yang mungkin itu adalah 2 pangkat N. Dengan demikian ada 2 pangkat N buah kondisi seperti ini yang harus kita periksa. Beberapa di antaranya tidak perlu kita periksa. Umpamanya dalam 2 pangkat N itu ada himpunan bagian yang merupakan himpunan kosong, tidak perlu kita periksa. Atau himpunan yang singleton, umpamanya himpunan yang hanya terdiri pada I1, E1. Oleh karena itu himpunan ini tentu saja pasti mutually independent terhadap dirinya sendiri. Jadi himpunan yang terdiri pada E2 saja dan seterusnya. Namun berapa di antaranya ini? Ada N di antaranya. Dengan demikian banyaknya kondisi yang harus kita cek adalah 2 pangkat N dikurangi dengan N, yaitu yang singleton tadi, dikurangi dengan 1, yaitu himpunan kosong. Sebanyak inilah kondisi yang harus kita periksa. Baik, kita lanjutkan. Dalam membuat asumsi tentang independensi, kita mesti benar-benar hati-hati. Jadi kita harus memastikan apakah intuisi yang kita miliki itu sudah benar atau tidak. Saya akan berikan contoh. Andai kan pada suatu uji DNA, seseorang ditemukan memiliki 5 buah marker. Jadi dalam DNA seseorang itu ada 5 buah marker. Marker itu biasanya berbentuk gen atau sebarisan dari kode yang istimewa, jadi yang bisa kita kenali. Dan kemudian masing-masing dari kelima marker tersebut ketika kita periksa secara statistik di dalam populasi umat manusia yang ada di muka bumi, kita menemukan bahwa marker A itu biasanya dimiliki hanya 1 dari 100 orang. Marker B dimiliki oleh hanya 1 dari 50 orang. Marker C dimiliki oleh 1 dari 40 orang, D 1 dari 5 orang, dan E 1 dari 170 orang. Nah, jika keberadaan dari kelima marker tersebut kita anggap mutually independent, maka probabilitas bahwa seseorang tertentu secara random kemudian kita uji DNA-nya dan seseorang itu memiliki kelima marker tersebut sekaligus adalah, ini tadi definisinya, ini yang kita, jadi definisi tadi itu bisa jadikan alat untuk enforcement sekaligus alat untuk verifikasi bahwa probabilitas daripada A irisan B, irisan C, irisan D, dan irisan E adalah perkalian dari masing-masing probabilitas. Di perkalian dari 1/100, 1/50, 1/40, 1/5, dan 1/170, 1/170 juta. Oleh karena itu, kalau ini yang kita asumsikan, maka akan kecil sekali, akan sedikit sekali orang di muka bumi ini yang sama-sama memiliki kelima buah marker tersebut. Jadi artinya secara random kalau kita menemukan seseorang, umpamanya percikan darah tertentu, kita lakukan uji dan kemudian kita lakukan uji DNA dan kita menemukan kelima marker dalamnya, kita lumayan pasti menyebutkan bahwa seseorang itu mestilah si A. Kalau kita sudah tahu si A juga memilikinya. Ya.
Tetapi apakah acceptable bahwa mereka itu benar-benar mutually independent? Bagaimana caranya kita memastikan dan yakin benar dengan hal tersebut? Marker di dalam gen di dalam DNA seseorang itu bisa jadi puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan di dalam. Yang kita ambil ini hanyalah 5 di antaranya. Nah, definisi independensi mutual yang kita lihat sebelumnya kelihatannya rumit dan kompleks. Banyak sekali kondisi yang harus kita cek. Saya perlihatkan sebelumnya bahwa jumlah kondisinya adalah eksponensial, berkembang secara eksponensial. 2 pangkat n dikurangi dengan n dikurangi dengan 1. Ya, contoh berikut mengilustrasikan hal ini. Andaikan kita melemparkan 3 koin yang fair dan mutually independent. Perhatikan ini, saya baru saja mengasumsikan bahwa ketiga buah koin tersebut mutually independent. Dengan demikian, probabilitas bahwa kalau mereka itu memiliki suatu konfigurasi tertentu tinggal dikalikan saja. Sekaligus. Dan kemudian kita mendefinisikan 3 buah event. A1 adalah event di mana hasil koin pertama dan kedua sama. Jadi kalau yang pertama menghasilkan head, yang kedua juga menghasilkan head. Atau sebaliknya menghasilkan tail juga, sama-sama menghasilkan tail. A2 yang kedua dan ketiga sama. A3 yang ketiga dan yang pertama sama. Pertanyaannya adalah, apakah event-event tersebut mutually independent? Ya, kita bisa periksa. Jadi kita sekarang ini melakukan verifikasi. Bagaimana caranya melakukan verifikasi? Gunakan formulasi alternatif yang kita miliki. Sample space dari eksperimen ini adalah ini. Ada 3 buah koin yang kita miliki, oleh karena itu ada 3 buah kuantitas yang ditentukan secara random. Koin pertama, koin kedua, koin ketiga. Dan dalam kasus ini outcome ini berarti koin pertama menghasilkan head, koin kedua menghasilkan head, koin ketiga menghasilkan head, dan seterusnya. Jadi ada 8 buah outcome dalam sample space tersebut. Masing-masing di antaranya, karena tadi kita mengasumsikan hasilnya mutually independent dan fair. Fair itu berarti hasil head dan tail sama, yaitu setengah. Maka oleh karena itu masing-masing outcome ini memiliki probabilitas setengah. Dipangkatkan dengan 3 sama dengan 1/8. Probabilitas dari masing-masing event, coba kita lihat. Event yang pertama, probabilitas daripada event A1 adalah yang ada di sini, yaitu koin yang pertama dan koin yang kedua menghasilkan sama. Ini dia, ini juga sama. Jadi yang pertama dan yang kedua sama, yang kedua juga sama, TT juga sama, TT juga sama. Nah, ada 4 di antaranya, oleh karena itu kalau kita menjumlahkannya, probabilitasnya adalah setengah. Secara sama kita bisa melakukan hal yang sama, bahwa probabilitas daripada A2 dan A3 juga sama dengan setengah. Nah, untuk menentukan apakah A1, A2, dan A3 mutually independent, kita dapat menggunakan teorema mutual independence yang telah kita lihat sebelumnya. Kita sudah melihat bahwa probabilitas dari A1 sama dengan probabilitas daripada A2 sama dengan probabilitas daripada A3 sama dengan setengah. Bagaimana dengan irisan dari keduanya? Jadi sekarang kita ambil himpunan bagian yang terdiri pada 2. Ya. Nah, coba kita lihat contoh. Probabilitas daripada A1 irisan A2 sama dengan A1 dan A2, berarti yang A1 itu adalah koin pertama dan koin kedua sama. A2 adalah koin kedua dan ketiga sama. Ini hanya mungkin terjadi dalam kasus ini. HHH dan TTT. Ada 2 elemen di antaranya. Ada 2 outcome. Oleh karena itu 1/8 tambah 1/8 sama dengan 1/4. Dan kalau kita perhatikan, ini sama dengan probabilitas daripada A1 dikalikan dengan probabilitas daripada A2. Setengah dikalikan dengan setengah. Oleh karena itu, oke. Sejauh ini oke. Jadi untuk urusan 2 buah event, irisan dari 2 buah event, oke. Dan secara simetris, hal yang sama juga berlaku untuk probabilitas daripada A1 irisan A3 dan probabilitas daripada A3 irisan A2. Bagaimana dengan himpunan bagian yang mengambil 3 buah elemen? Masih ada satu kondisi lagi, yaitu kita harus mencek apakah probabilitas daripada A1 irisan A2 irisan A3
sama dengan probabilitas daripada A1 dikalikan dengan probabilitas daripada A2 dikalikan dengan probabilitas daripada A3. Namun permasalahannya adalah probabilitas daripada A1 irisan A2 irisan A3 itu sama dengan probabilitas dari outcome HHH dan TTT juga, yang sama dengan 1/4, dan ini tidak sama dengan perkalian dari ketiga buah probabilitas ini, yaitu setengah dikalikan dengan setengah dikalikan dengan setengah sama dengan 1/8. Dengan demikian, kita melihat bahwa kondisi ini tidak dipenuhi. Kalau kondisi ini tidak dipenuhi, maka mereka itu tidaklah mutually independent. Karena mutual independence mensyaratkan untuk semua himpunan bagian yang mungkin. Jadi semua himpunan bagian yang mungkin haruslah berlaku bahwa probabilitas daripada irisan dari himpunan bagian itu sama dengan perkalian dari probabilitas dari anggota dari himpunan bagian itu. Dengan demikian ketiga buah event tersebut tidak mutually independent meskipun sembarang dua elemen di antaranya mutually independent. Nah, kalau hanya dua buah event kalau Anda perhatikan tadi, sembarang dua buah event, ambil dua buah event di antaranya itu selalu independence, mutually independent. Nah, independensi untuk sembarang dua buah event itu disebut dengan pairwise independence atau independensi pairwise. Itu yang akan kita lihat sekarang. Dan independensi pairwise ini dapat kita generalisasi. Kalau pairwise hanyalah untuk sembarang dua buah event, maka kita bisa mendefinisikan yang disebut dengan K-way independence atau independensi K cara. Sekumpulan event A1, A2 dan seterusnya disebut K-way independent hanya jika setiap himpunan bagian yang berisi K elemen adalah mutually independent. Ingat bahwa tidak cukup hanya memperhatikan bahwa irisan yang terdiri dari K elemen adalah saling independen. Artinya sebetulnya kondisi yang harus kita cek itu tidak hanya satu. Perhatikan, kondisi yang dicek itu tidak hanya satu. Kondisi yang harus kita cek dalam kasus ini adalah 2 dipangkatkan dengan, jadi kondisi yang harus kita cek dalam kasus ini adalah 2 pangkat K dikurangi dengan K dikurangi dengan 1. Tentu saja ini bisa jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan 2 pangkat N dikurangi dengan N dikurangi dengan 1. Terutama kalau K jauh lebih kecil dibandingkan dengan N. Umpamanya kalau N yang kita miliki, jadi banyaknya event yang kita miliki itu umpamanya 10. Dan kita hanya ingin mengetahui apakah dia itu three-way independence. Maka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang di atas. Ya, jadi himpunan bagian yang berisi K elemen tersebut haruslah mutually independent. Berarti ini yang perlu ditekan. Ini kadang-kadang dilupakan oleh mahasiswa. Nah, kumpulan tersebut disebut pairwise independent hanya jika dia two-way independent. Jadi kalau K sama dengan 2, maka kita menyebutnya dengan pairwise independent. Contoh kita sebelumnya itu tidaklah mutually independent, namun pairwise independent karena sembarang 2 buah event saling mutually independent. Independensi pairwise tentu saja tidak sama dengan mutually independent. Kondisinya jauh lebih lemah dibandingkan dengan independensi mutual. Namun kadang-kadang mengasumsikan pairwise independence mungkin lebih bijaksana dibandingkan dengan mengasumsikan independensi mutual. Dan juga tentu saja sebagai alat verifikasi, ini jauh lebih mudah bagi kita untuk memverifikasi pairwise independence. Kita lanjutkan contoh sebelumnya. Andaikan marker-marker sebelumnya itu, jadi kelima marker yang kita miliki pada DNA testing, itu hanya muncul secara pairwise independent. Jadi
bukan mutually independent. Maka probabilitas daripada A bahwa seseorang itu memiliki kelima buah marker tersebut secara sekaligus itu mesti lebih kecil dari probabilitas A irisan E saja. Kenapa? Karena event A dan event E inilah yang paling jarang. Itulah yang paling jarang. Oleh karena itu kita ambil dua-duanya. Mestilah yang lainnya itu lebih kecil ya daripada ini. Maksud saya lebih besar dibandingkan dengan ini. Jadi oleh karena itu irisan dari kedua-duanya ini. Jadi karena ini adalah pairwise independent, kita harus mengambil dua di antaranya. Dan sembarang dua yang lainnya mesti lebih besar dibandingkan dengan ini. Jadi lebih kecil sama dengan probabilitas daripada A irisan E. Dan karena kita mengasumsikan bahwa dia itu pairwise independent, maka probabilitas daripada A irisan E itu sama dengan probabilitas daripada A dikalikan dengan probabilitas daripada E. Sama dengan 1/100 dikalikan dengan 1/170 sama dengan 1/17.000. Ini kelihatannya jauh lebih masuk akal. Ya, bagaimana kalau sama sekali tidak ada independensi? Ini tentu saja adalah sesuatu yang sangat-sangat rileks. Bisa jadi ini tidak menggambarkan kehidupan nyata. Jadi yang tidak ada independensi satu sama lain artinya justru kelima marker ini memiliki kesaling tergantungan. Umpamanya setiap orang dengan marker E juga memiliki A, dan setiap orang yang memiliki marker A juga memiliki B, umpamanya ya. Setiap orang yang memiliki B juga memiliki C juga memiliki D. Oleh karena itu kalau seseorang itu memiliki marker E, dia juga mesti memiliki marker D umpamanya. Nah, dalam kasus ini maka probabilitas seseorang memiliki kelima marker tersebut secara sekaligus hanyalah probabilitas yang paling kecil, yaitu probabilitas daripada E sama dengan 1/170. Kita perhatikan, hati-hatilah membuat asumsi yang mana di antara ketiga kasus ini yang lebih menggambarkan, yang lebih mencerminkan pengharapan kita pada apa yang terjadi di kehidupan nyata. Ini adalah akhir dari pembahasan kita pada topik yang ketiga di perkuliahan probabilitas dan proses stokastika. Terima kasih banyak.